Oke, kali ini kita akan membahas tentang prosedur pembelajaran atau langkah pembelajaran. Penting banget nih buat teman-teman calon guru untuk mengetahui apa saja sih prosedur dari pembelajaran. Langsung saja yuk kita simak. Oke, seperti yang kalian tahu, langkah pembelajaran itu ada 3 ya. Ada kegiatan pendahuluan, jadi kegiatan ini kegiatan awal. Apa saja dalam kegiatan pendahuluan? Yang pertama, melakukan pembukaan dengan salam pembuka untuk memulai pembelajaran. Kemudian, menyapa peserta didik, menanyakan kabar, dan selanjutnya berdoa sebelum memulai pembelajaran. Selanjutnya yaitu penyiapan kondisi siswa. Itu kita bisa mengecek kehadiran siswa terlebih dahulu, siapa saja sih yang tidak hadir. Nah, kemudian mengecek kerapian, baik itu pakaian maupun kondisi kelas ya. Selanjutnya membangkitkan perhatian dan motivasi belajar, agar siswa fokus pada pembelajaran. Kemudian langkah selanjutnya yaitu dengan memberi acuan. Apa itu memberi acuan? Di sini guru pertama harus memberitahukan tujuan atau garis besar materi. Jadi materi apa saja sih yang akan dipelajari hari ini? Nah, kemudian yang kedua ada menyampaikan alternatif kegiatan belajar. Jadi tadi selain tujuan belajar, kita juga menyampaikan alternatif kegiatan belajar. Setelah tadi memberi acuan, selanjutnya yaitu melaksanakan apersepsi. Nah, ini penting nih dalam kegiatan pendahuluan. Apa itu apersepsi? Jadi ini adalah kegiatan membuat kaitan. Sama saja sih tujuannya dengan untuk memotivasi siswa. Dalam kegiatan apersepsi ini, guru harus bisa menunjukkan manfaat materi yang akan dipelajari. Terus meminta siswa mengemukakan pengalaman yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Nah, kegiatan yang terakhir, nah ini pilihan saja ya. Kita bisa melakukan yang namanya tes awal atau pre-test. Oke, lanjut ke kegiatan inti. Ini juga sama pentingnya ya. Ini bahkan yang paling penting, karena disinilah materi kita akan disampaikan. Untuk kegiatan inti ini ada 3, yaitu eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Yang pertama, eksplorasi adalah kegiatan untuk memperoleh informasi atau pengalaman baru. Jadi intinya, ini kegiatan mengeksplor ya. Untuk kegiatan inti yang kedua yaitu elaborasi. Ini adalah penggarapan atau pengerjaan secara tekun dan cermat. Siswa dituntut untuk mengerjakannya, yaitu bisa membaca atau menuliskan hasil eksplorasi, bisa secara lisan maupun tulisan, baik secara individu maupun kelompok. Kemudian elaborasi yang kedua itu ada mendiskusikan, mendengarkan pendapat, dan menyimpulkan bersama. Selanjutnya, kegiatan inti yang ketiga adalah kegiatan konfirmasi. Di sini maksudnya adalah pembenaran, penegasan, dan juga pengesahan. Langkah kegiatan pembelajaran yang terakhir adalah kegiatan penutup. Apa saja yang ada di kegiatan penutup? Yang pertama adalah menyimpulkan pembelajaran secara bersama-sama. Kemudian melakukan refleksi atau umpan balik terhadap pembelajaran. Kemudian yang ketiga, merencanakan tindak lanjut. Di sini kita bisa memberikan tugas atau mengadakan remedial atau penganyaan. Dan terakhir, menyampaikan rencana pembelajaran selanjutnya agar peserta didik bisa bersiap. Itu dia untuk kegiatan dalam pembelajaran. Untuk lebih menguasainya, yuk kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Oke, baiklah anak-anakku sekalian. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya. Siapa ketua kelasnya? Ya, Alvin. Silakan disiapkan terlebih dahulu ya, Nak. Iya.
Oke, alhamdulillah kita sudah berdoa dengan harapan semoga Allah memberikan kemudahan dan juga kelancaran, serta semoga kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, baik, kita absen dulu ya, Nak. Siapa yang tidak hadir? Nino, apa keterangannya? Sakit? Kita doakan ya. Kita doakan bersama semoga Nino cepat sembuh dan kembali belajar seperti biasa. Nanti sepulang sekolah dijenguk ya temannya yang sakit. Iya. Semangat belajarnya hari ini anak-anak. Yuk kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Oke, minggu lalu kita sudah membahas tentang apa? Yo, tentang apa? Zakat. Iya, sudah sampai mana kita minggu kemarin? Iya, pengertian zakat secara bahasa dan istilah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu tentang zakat. Oke, baiklah. Manusia agar selamat dari dosa serta supaya harta yang dimiliki biar berkah dan bermanfaat, maka perlu dikeluarkan hak-haknya. Karena tidak semua yang kita miliki merupakan milik kita sepenuhnya. Ada sebagian itu yang dititipkan Allah yang harus kita keluarkan sebagai zakat. Berlatih untuk mengorbankan harta yang paling dicintai untuk membantu orang yang membutuhkan. Oke anak-anakku, ada tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kita dapat menunjukkan atau meyakinkan perintah zakat melalui dalil nakli dan juga akli tentang zakat. Kemudian memahami pengertian secara etimologi, terminologi, dan juga menjelaskan macam-macam zakat, ketentuannya, dan siapa saja sih orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, sebelum Ibu lanjut, ada yang masih ingat apa sih pengertian dari zakat secara bahasa atau istilah? Ayo, coba yang masih ingat, ayo angkat tangannya. Iya, benar sekali Yola. Beli aplaus untuk Yola. Yang lain? Iya, benar sekali. Mari beri aplaus untuk kita semua. Oke. Nah, jadi zakat adalah bagian dari harta yang dikelola seseorang yang harus dikeluarkan jika persyaratan tertentu telah terpenuhi. Namun, apabila persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi, maka wajib bagi pemilik harta untuk mengeluarkan zakat dan menyerahkannya kepada orang yang berhak menerimanya. Iya, harta yang memenuhi syarat nisab dan juga haul yang telah dikeluarkan, zakatnya diyakini menjadi investasi yang terus tumbuh, berkembang, suci dan juga penuh berkah insya Allah. Tumbuh, suci, berkembang, dan penuh keberkahan adalah makna dasar dari zakat. Oke, selanjutnya pengertian zakat dari segi istilah fikih. Zakat dari segi istilah fikih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna, yaitu yang pertama, zakat bermakna at-tahuru. Ada yang tahu apa artinya? Iya, benar sekali. Artinya yaitu mensucikan atau membersihkan. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena ingin dipuji oleh manusia, maka Allah akan membersihkan dan juga mensucikan baik harta maupun jiwanya. Yang kedua yaitu zakat bermakna al-barokatu, yang artinya berkah. Makna ini bermakna bahwa orang yang selalu menunaikan zakat pada hartanya akan dilimpahkan keberkahan, kemudian keberkahan itu akan berdampak pada keberkahan hidupnya. Oke, keberkahan ini lahir karena harta yang digunakan adalah harta yang suci, yang bersih. Yang ketiga bermakna an-namu, yang artinya tumbuh atau berkembang. Makna ini menegaskan bahwa harta yang dizakatkan dengan izin Allah akan selalu tumbuh dan juga berkembang. Hal ini disebabkan oleh kesucian dan juga keberkahan harta yang telah ditunaikan, kewajiban zakatnya.
Yang keempat, zakat bermakna as-salahu. Ada yang tahu artinya apa? Beres atau keberesan. Bahwa orang-orang yang selalu menunaikan zakat hartanya maksudnya, akan selalu beres dan jauh dari masalah. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak ibu? Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, tidak ada? Berarti sudah paham semuanya ya? Iya, baiklah kita lanjut ya kalau begitu. Iya, selanjutnya yaitu tentang hukum zakat. Oke, anak-anak ibu ada yang tahu apa itu hukum dari zakat? Iya, Sela. Iya, benar sekali. Pintar sekali anak ibu. Jadi, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan merupakan perintah wajib. Hal tersebut sangat ditekankan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 yang artinya yaitu, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, adapun dalil dari as-sunnah atau hadis adalah sabda Nabi Muhammad SAW dan sebuah hadisnya yang artinya yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW itu mengutuskan Muaz ke Yaman. Ia meneruskan hadis tersebut dan di dalamnya beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya, di antaranya mereka, dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Ya? Ya. Oke, selanjutnya yaitu macam-macam zakat. Ayo, siapa yang tahu ada berapa macam zakat? Iya, benar sekali. Ada dua. Yang pertama zakat mal dan juga zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat harta benda, sedangkan zakat fitrah disebut juga dengan zakat jiwa. Artinya zakat yang berfungsi membersihkan jiwa setiap orang Islam yang menyantuni orang miskin. Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan terkait dengan bulan suci Ramadan. Zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan yang tiada gunanya dengan memberikan makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan minta-minta pada hari raya. Sedangkan zakat mal adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan juga disimpan. Sesuatu inilah yang perlu dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi syarat dan juga rukunnya. Adapun syarat zakat mal, ayo ada yang tahu? Iya, benar sekali. Beri aplaus untuk kita semua. Yang pertama yaitu milik penuh, bukan milik bersama. Berkembang, artinya harta tersebut bertambah atau berkurang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang. Kemudian mencapai nisab atau sudah mencapai nilai tertentu. Cukup haulnya atau sudah mencapai 1 tahun lebih dari kebutuhan pokok dan bebas dari hutang. Iya, dan perekonomian modern, zakat mal dapat berupa, ayo anak ibu ada yang tahu? Iya nak, iya benar sekali. Zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga atau saham, zakat perdagangan mata uang, zakat hewan ternak atau perdagangan, kemudian zakat madu dan produk hewan, dan juga zakat investasi properti. Iya. Siapa sih orang yang berhak menerima zakat? Iya, benar sekali. Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Golongan yang berhak menerima zakat yaitu yang pertama, fakir dan miskin. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan usaha, atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari 1/2 kebutuhannya. Dapat dikatakan, apabila seseorang itu memiliki setengah dari makanan untuk sehari semalam, maka ia tergolong fakir. Dan apabila ia memiliki sehelai gamis tetapi tidak memiliki penutup kepala, sepatu dan juga celana, sedangkan nilai gamisnya itu tidak mencakup harga semua itu, sekedar yang layak bagi kaum fakir sesamanya, maka itu disebut fakir. Nah, yang kedua yaitu amil zakat.
Ayo, apa zakat? Iya, orang yang diangkat oleh pemerintah atau penguasa atau wakilnya untuk mengurus zakat. Tugasnya yaitu menghimpun, mengelola, kemudian pendayagunaan serta pendistribusian zakat. Selanjutnya yaitu mualaf. Mualaf yaitu orang yang masih lemah imannya, baik mereka yang baru masuk Islam ataupun sudah masuk Islam tetapi tidak membayar zakat. Selanjutnya rikob. Rikob adalah budak biasa yang dengan jatah zakat mereka dimerdekakan. Selanjutnya algorimin adalah orang yang berhutang dan tidak bisa melunasinya. Orang yang berhutang adalah adalah seseorang yang kurang mampu yang berhutang untuk keperluan ketaatan kepada Allah untuk hal yang mubah. Namun apabila berhutang untuk perbuatan maksiat, maka itu tidak diberikan dari uang zakat kecuali apabila ia bertaubat. Oke, selanjutnya itu fisabilillah. Golongan ini adalah orang yang menjalankan dakwah dan pendidikan Islam bidang ilmu dan teknologi tanpa ada dukungan dana dari pemerintah. Seperti guru ngaji, guru madrasah, serta kegiatan produktif pada sosial kemasyarakatan. Oke, selanjutnya yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang dalam proses belajar bidang agama dan umum yang tidak mendapatkan dukungan dana dari pemerintah atau mendapatkan namun tidak mencukupi hajat masa pembelajaran tersebut. Nah, sekarang sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kalian semua untuk merangkum dari pembelajaran kita hari ini, dari yang pertama tadi sampai yang terakhir. Oke, mengerti semuanya? Ya, akan dikerjakan. Oke, sudah semuanya? Silakan dikumpulkan ke depan ya. Iya, baiklah. Semua sudah mengumpulkan tugasnya ya. Nah, sekarang Ibu akan menyimpulkan pembahasan kita hari ini. Ya, zakat dalam bahasa Arab apa tadi memiliki 4 makna. Apa saja anak-anak? Iya, yang pertama suci, berkah, tumbuh dan berkembang. Iya, benar sekali. Beri aplaus untuk kita semua. Oke, selanjutnya hukum zakat. Apa? Hukum zakat? Iya, benar sekali, wajib. Seperti yang telah disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 103. Adapun macam-macam zakat ada 2, yaitu apa saja? Iya, benar sekali, pintar sekali. Ada zakat mal, fitrah. Zakat mal adalah harta benda, sedangkan zakat fitrah itu disebutkan juga zakat jiwa. Sekarang golongan, siapa saja sih yang berhak menerima zakat? Siapa tadi? Iya, ada 8. Siapa saja mereka? Fakir miskin. Iya, kemudian ambil zakat, mualaf, rikob, algorim, fisabilillah, dan siapa tadi? Ibnu Jabil. Iya. Oke, sampai di sini ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan? Jelas semuanya ya? Tidak ada pertanyaan? Oke, pintar sekali anak-anak Ibu ya. Oke, karena semuanya sudah jelas dan sudah mengerti, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas. Silakan kerjakan di rumah. Kalian buka buku paket halaman 18, dikerjakan dengan teliti dan jangan sampai lupa ya. Oke, minggu depan Ibu akan cek. Nah, sebelum pembelajaran hari ini Ibu tutup, marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita tutup dengan berdoa. Silakan ketua kelasnya dipimpin. Anak-anak Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan selama pembelajaran tadi berlangsung ya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.